Vimo, Velocity with Moshi. Halo semuanya, kenalin, nama aku Adinda Rizka Safitri dengan NIM 0102522003. Kalau boleh jujur, aku tuh suka banget bikin konten Velocity di TikTok. Ya tapi gitu, kadang aku tuh suka ngerasa kesepian banget karena nggak ada teman yang bisa aku ajak untuk seru-seruan bareng. Makanya, aku kembangkan Vimo, Velocity with Moshi, yang dimana terdiri dari karakter 3 dimensi bernama Moshi yang pastinya lucu. Nah, ditambah Moshi juga bisa nih ikutin gerakan postur tubuh aku kemana-mana. Lalu, ada juga nih kacamata otomatis yang bisa turun ke mata saat aku anggukkan kepala. So, penasaran gimana pengembangannya? Simak video ini sampai habis ya. Pertama-tama, yang perlu diketahui bahwa pengembangan Vimo dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, dilakukan dengan metode drag and drop pada body tracking. Sebelum masuk ke Lens Studio, aku persiapkan dulu 3D object motion-nya dengan download di Sketchfab melalui filter downloadable dan animate. Nah, aku pilih yang pertama dan sudah aku pastikan bahwa yang pertama ini motion-nya sudah memiliki rigging bodinya. Lalu download dengan format FBX. Tunggu beberapa saat sampai motion-nya terdownload. Setelah berhasil terdownload, file tersebut aku ekstrak di File Explorer. Kemudian aku cek apakah tekstur dan juga file FBX-nya sudah ada. Nah, setelah objek 3D motion-nya sudah diekstrak tadi, lakukan drag and drop ke dalam aset ini. Namanya ch14_non-bpr. Setelah itu, buat di hierarki empty object untuk body tracking, dimana di dalamnya itu ada 3D body tracking yang bisa ditambahkan juga. Setelah itu, masukkan objek motion-nya ini ke dalam body tracking. Nah, pastikan juga ada yang namanya CH14 ini. Lalu, setelah itu, klik CH14, scroll sedikit ke bawah, dan lihat ada attachment point. Nah, di attachment point ini, tinggal di drag and drop aja, dimana kita klik, kemudian pilih empty object yang body tracking, lalu pilih yang Mixa mooring hips. Nah, ini tuh pastikan untuk rigging badinya si moshi itu, biar si moshinya itu bisa bergerak mengikuti gerakan dari si penggunanya. Nah, karena namanya ini hips, maka masukin yang Mixa mooring hips, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama mulai dari hips sampai right to base, disesuaikan saja dengan nama Mixa mooring-nya. Nah, ini yang dinamakan dengan metode drag and drop. Yang kedua, menggunakan metode scripting pada face tracking. Pertama, download dulu dari aset library glasses-nya. Kita tulis glasses. Aku download yang glasses pack 2. Klik import saja. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam aset di package, ada glasses pack 2. Nah, di face tracking ini aku juga buat di dalamnya itu ada child namanya head binding. Untuk head binding sendiri sudah punya child lagi namanya face occluder. Nah, aku drag
glass pack 2 ini ke dalam hierarki dan aku pilih yang hanya round glasses saja. Lihat untuk previewnya. Nah, kacamatanya yang seperti ini. Setelah itu, karena fast tracking ini menggunakan metode scripting, aku sudah buat script JavaScript di aset namanya script fast dengan kodenya seperti ini. Dimana di line pertama ini aku input scene object hit bindingnya, dimana input dari Line Studio yaitu objek wajah yang dilacak, dan untuk Line Studio versi ini namanya head binding. Lalu aku inputkan juga scene object sunglasses supaya kacamatanya itu bisa masuk ke dalam scene object head binding tersebut. Lalu aku buat float drop threshold-nya sekitar 20 derajat. Kenapa? Karena posisi awal dari kacamatanya itu berada tepat di atas kepala. Nah, nantinya ketika kepala pengguna dianggukan sekitar 20 derajat, maka kacamata tersebut akan turun ke posisi mata lalu stay di mata. Nah, untuk posisi awal itu namanya start position. Di sini aku beri nilai X, Y, dan Z-nya itu di mana X-nya 0, Y-nya itu 14,6258 dan Z-nya itu juga 0. Lalu end position-nya itu aku buat X-nya 0, Y-nya 5,3045 dan Z-nya itu 0. Kenapa di sini angkanya komanya banyak? Karena aku adjust secara manual di bagian sininya. Aku naik turunkan secara manual, maka aku dapatkan posisi yang menurut aku itu sesuai di angka sekian. Lalu untuk float delay second-nya ini aku inputkan dengan nilai 4,65 detik, di mana float delay second ini merupakan waktu delay sebelum sistem mendeteksi gerakan kepala dalam bentuk anggukan. Lalu ada juga namanya var hash drop, di mana di sini false yaitu untuk menyimpan status apakah kacamata sudah turun atau belum. Lalu ada juga namanya var low drop, yaitu menandakan apakah sistem sudah mendeteksi gerakan kepala atau belum untuk menurunkan kacamata. Lalu ada var time elapse sama dengan 0, yaitu menghitung waktu berjalan sejak awal script dijalankan. Nah, aku juga buat function namanya reset sunglasses, yaitu function atau fungsi untuk mereset kacamata ke posisi awal. Yang tadinya posisinya masih stay di mata. Kalau misalnya pengguna mau reset lagi di atas kepala, maka fungsi inilah yang dijalankan. Dimana ada script dari sunglasses untuk get transform, lalu set local position, dimana scriptnya itu menjalankan dari start position lagi. Nah, hash dropnya itu false, low dropnya false, dan juga time lapse-nya juga 0. Lalu akan menampilkan tulisan berupa posisi awal kacamatanya akan di-set ulang. Dan panggil fungsi tersebut saat script pertama kali dijalankan, yaitu reset sunglasses. Nah, untuk posisi kacamata yang dari atas kepala turun ke mata saat kepala dianggukan, ada namanya var event, di mana script create event dengan parameter update event, yaitu event bind functionnya itu jika belum melewati delay maka hitung waktunya terlebih dahulu. Jika low dropnya itu time lapse-nya itu get delta time-nya itu akan bertambah sesuai dengan selisih antar frame-nya. Dan jika time lapse-nya itu lebih dari delay second-nya, yaitu 4,65 detik, maka low drop-nya itu
akan true dan akan menampilkan tulisan delay selesai. Sekarang bisa turun jika kepala mengangguk. Tapi kalau misalnya tidak keduanya, maka akan di-returnkan. Lalu untuk ambil rotasi kepala pengguna dalam radian lalu diubah ke derajat, menggunakan var head rot, yaitu script dari head binding di get transform dan get word rotation ke Euler Angels. Lalu ada var x rot deck-nya juga dengan rumusnya seperti ini untuk ambil rotasi sumbu x, di mana gerakan kepalanya itu menunduk. Nah, kemudian jika kepala nunduk melewati batas dan kacamatanya belum turun, maka akan diturunkan dengan kondisi X rod deck-nya itu lebih dari script drop threshold-nya dan juga hash drop-nya, dimana script sunglasses itu di get transform, lalu set local position-nya itu menjadi end position, yaitu tepat di mata pengguna, dan hash drop-nya itu akan dalam kondisi true dan akan menampilkan tulisan kacamata turun ke mata dan akan stay di sana. Setelah itu, pastikan juga bahwa di inspektor script face-nya ini sudah memasukkan head binding yang di hierarki ini, di drag and drop ke sini. Kemudian sunglasses-nya itu ambil yang parent, yaitu round sunglasses, karena dia berisikan semua child dari lens sampai pen sini. Lalu disesuaikan lagi drop threshold-nya itu sekitar 20 derajat, start position dan end position-nya disesuaikan lagi dengan yang ada di codingan, dan juga delay second-nya itu 4,65 disesuaikan kembali sesuai dengan codingan. Pastikan semua ini diisi. Kalau tidak diisi, sudah dipastikan bahwa kacamata tidak akan turun dan kemungkinan besar juga tidak akan terdeteksi. Setelah itu aku juga menambahkan audio karena supaya ada musiknya, dimana tambahkan itu klik tambah hierarki ini, lalu search audio, tinggal diklik. Setelah itu akan tampil di hierarki seperti ini. Dan sebelumnya aku juga sudah download lagu Velocity Dungtak Dungtak dari YouTube. Akan aku drag and drop juga ke dalam sini seperti ini di aset, lalu tinggal masukkan aja ke dalam audio track. Nah, kenapa sekarang belum muncul suaranya? Karena aku belum menyalakan auto play loop-nya. Di sini juga aku ingin musiknya itu akan terus berjalan seperti itu. Sekarang aku nyalakan. Ini kelihatan ya, udah ada kacamatanya dan juga ada si mouse-nya. Coba preview untuk jadi two people's dancing one. Di sini kelihatan bahwa mouse ini mengikuti gerakan dari preview yang ada di Lens Studio ini, dimana gerakan tangan, gerakan badannya sedikit membungkuk, kemudian klik tubuhnya diikuti sudah sama si mouse, karena tadi mouse sudah kita setting untuk bisa mengikuti seluruh gerakan dari si pengguna. Setelah itu di sebelah sini juga sudah mulai terdeteksi kacamatanya, karena ini gerakan yang cukup aktif, jadi sedikit hilang, sedikit ada kacamatanya. Kalau misalnya diubah lagi ke idle person yang kedua, kacamatanya lebih stabil dan juga mouse-nya sudah siap mengikuti gerakan dari si penggunanya, seperti itu.
Nah, mulai sekarang nggak perlu khawatir lagi ya kalau kesepian buat konten Velocity. Karena Vio bisa temenin kamu. So, itu dia video dari aku, and bye-bye!